Ini adalah hari ke-7 film Jawan Shah Rukh Khan yang terbaru dirilis. Penghasilannya tidak tanggung-tanggung guys, itu sangat meledak hingga hari ke-6-nya. Kalau hari pertama saja bisa mengumpulkan lebih dari 120 crore, bagaimana dengan hasilnya hingga hari ke-6 ya? Hingga hari ke-6 Jawan sudah berhasil mengumpulkan total penghasilan dunia sebesar 550 crore kurang lebih. Kamu yang belum tahu berapa sih 550 crore itu nilainya sebesar 1,1 triliun ya. Untuk koleksi pendapatannya di bioskop India saja itu sebesar 348 crore. Sisanya sebesar 200 crore lebih itu didapatkan dari koleksi box office-nya dari luar negeri. Inilah yang membedakan mengapa Jawan mengalahkan Gadar 2. Gadar 2 tidak begitu mendapatkan banyak dukungan dari luar negeri. Tapi kalau kita mau menghitung antara pendapatan Indianya untuk Gadar 2 dan Jawan, ada kemungkinan Jawan akan melampaui Gadar 2 juga ya. Untuk saat ini di hari ke-7-nya Jawan belum mengalahkan Gadar 2 dalam hal pendapatan box office Indianya. Gadar 2 sejauh ini sudah mengumpulkan 518 crore hanya di India saja. Masih butuh 200 crore di India untuk Jawan mencapai kesuksesan Gadar 2. Cepat atau lambat mungkin Jawan akan melampaui Gadar 2 di India. Dan kalau Jawan tembus 1000 crore misalnya nanti, Shah Rukh Khan akan menjadi aktor pertama yang punya 2 film 1000 crore dalam 1 tahun. Hari ini semua mengagung-agungkan kembali Shah Rukh Khan karena Jawan berhasil memadukan 2 negara bagian India dalam satu kesuksesan. Tapi tahukah kalian kalau di zaman 80 atau awal-awal 90-an, zaman dimana Shah Rukh Khan belum terkenal, banyak orang yang mengucilkannya loh. Video dimana seorang jurnalis mengaku bagaimana kehidupan Shah Rukh Khan di tahun 80 dan 90 menjadi viral di internet saat ini. Jurnalis itu mengatakan bagaimana orang-orang industri Bollywood dulunya membenci Shah Rukh Khan. Katanya Shah Rukh Khan selalu jadi bahan gunjingan di setiap pesta-pesta Bollywood. Mereka baik-baik di depan Shah Rukh Khan, tapi kalau Shah Rukh Khan tidak ada di samping mereka, konon mereka berbicara menyudutkan Shah Rukh Khan. Jurnalis ini tidak mengatakan nama orang-orang tersebut, tapi katanya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang punya garis keturunan perfilman. Mereka aktor-aktor papan atas saat itu, jumlahnya ada 2 hingga 4 orang kata si jurnalis. Katanya 4 orang tersebut yang merupakan anak-anak keluarga perfilman marah karena mereka telah berjuang sangat keras, lalu datanglah tiba-tiba bocah yang kesuksesannya tidak dapat disangka-sangka. Bocah itu adalah Shah Rukh Khan yang memiliki setidaknya 3 film blockbuster per tahunnya. Mereka menjadi lebih sinis kepada Shah Rukh Khan karena tiba-tiba Shah Rukh Khan di zaman itu membeli rumah nyamanat yang sangat besar dibandingkan rumah aktor-aktor papan atas kala itu. Ya kalau begini siapa sih yang tidak marah ya guys? Atau siapa sih yang tidak iri ya? Namun mungkin Shah Rukh Khan tidak tahu perihal ini sampai sang jurnalis membeberkannya di media sosial. Bereaksi pada video viral si jurnalis tersebut di media sosial, netizen banyak rame-rame yang datang mendukung Shah Rukh Khan. Kata komentar pertama ini katanya bahkan dalam 5 tahun terakhir ketika Shah Rukh Khan gagal, semua orang meninggalkannya dan mulai kembali meremehkannya. Sutradara-sutradara terbesar yang berhutang budi kepada Shah Rukh Khan seperti Farah Khan atau Karan Johar, mereka tidak mendukungnya. Setidaknya itulah yang aku rasakan, ucap netizen satu ini. Apakah kalian juga merasakan hal seperti itu guys? Komentaran mengatakan setidaknya dia telah membuat satu orang bahagia, yaitu Yash Chopra. Memang Yash Chopra adalah orang yang membuat karir Shah Rukh Khan meroket hingga sekarang. Film-film dari Yash Chopra memang sangat ikonik dan melekat pada hati penggemar Shah Rukh. Cerita lain dari seorang sutradara bernama Sanjay Gupta. Setelah menonton film Jawan, ia mengingat bagaimana Shah Rukh Khan di zaman 80-90 tidak tunduk pada yang namanya gangster atau pemeras. Gangster atau pemeras di zaman 80 hingga 90 hingga pertengahan 2000 memanglah sangat keras. Mereka banyak membuat korban bagi yang tidak mau berbagi hasil keuntungan film dengan mereka. Seperti misalnya ayah Hrithik Roshan yang ditembak di dada kirinya dan hampir mati karena tidak mau berbagi hasil setelah kesuksesan Kahona Pyar Hai. Atau pemilik T-Series akun YouTube terbanyak subscribernya sejauh ini yang ditembak mati karena tidak ingin berbagi pekerjaan dengan para gangster.
Begitupun dengan Preity Zinta yang ditagih bagi hasil di film Chori Chori Chupke Chupke, lalu ia melaporkannya ke pengadilan. Nah, gimana dengan cerita Shah Rukh Khan yang menolak para gangster itu? Seperti yang dituliskan dalam buku yang diterbitkan oleh kritikus Anupama Chopra yang berjudul Shah Rukh Khan dan Dunia Sinema India yang Menggoda. Shah Rukh Khan sedang syuting untuk filmnya Dil To Pagal Hai ketika ia mendapatkan telepon dari bos gangster Abu Salim. Abu Salim menelpon Shah Rukh Khan mengatakan apa yang terjadi. Ia bertanya kepada Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan menjawab, "Siapa ini? Ada masalah apa, Pak?" ungkapnya. Abu Salim lalu berbicara mengungkapkan kekecewaannya bagaimana Shah Rukh Khan tidak mau bekerja dengan seagamanya, yaitu Abu Salim. Kata Abu Salim, Shah Rukh Khan harus mendukung orang-orang seimannya. Tapi Shah Rukh Khan mengatakan kalau dirinya sudah pernah bekerja dengan orang-orang muslim seimannya seperti Aziz Misra, Mansur Khan hingga Abbas Mustan. Lalu jawab Abu Salim, "Orang-orang bilang kamu sombong tapi ternyata kamu orangnya sangat sopan. Tidak perlu kamu melapor ke polisi, saya tidak akan membunuhmu," ucap Abu Salim. Shah Rukh Khan juga mengatakan kalau Abu Salim selalu menelponnya dan ia mengatakan itu sangat menakutkan. "Rasanya saya seperti hidup di bawah teleskop," ucap Shah Rukh. Lanjut kata Shah Rukh Khan, "Saya tidak sedikit maco untuk berbalik melawan Abu Salim mengatakan kalau saya tidak takut pada salah satu dari orang-orang kamu. Lagian," kata Shah Rukh Khan, "rumahnya kecil, dia juga punya anak kecil dan kaos kakinya berbau yang biasanya menyebar ke seluruh ruangan rumahnya." Nah, ini adalah cara Shah Rukh Khan untuk menghindari gangster itu ya guys. Karena kalau kita berbalik melawan mereka, mereka tidak akan segan-segan untuk menembak. Kita pindah ke cerita lain dari Shah Rukh Khan di mana ia menolak menjadi Hanuman di film Hollywood. Wah, sepertinya Hollywood bakal membuat cerita Rama dan Sita juga nih. Sudah cukup ya Pak sutradara Hollywood, Rama Sita sendiri sudah ada beberapa film di Bollywood loh. Terbaru ini Adipurush kan, juga akan dibuatkan film Sita yang berpusat pada cerita Sita seorang diri. Tapi guys, film Hollywood ini berasal dari tahun 2011 ketika sutradara Hollywood bernama Tony Scott berencana membuat Hanuman sebagai pahlawan single. Katanya Tuan Hanuman akan bertarung memakai ekornya yang sakti. Kata Shah Rukh Khan itu di tahun 2011 ketika sutradara tersebut menawarkan kepadanya Hanuman sebelum adanya Batman atau Superman. Ucap Shah Rukh Khan dengan nada bercanda. Namun sayang 1 tahun kemudian di tahun 2012 sutradara tersebut meninggal dunia. Namun biar bagaimanapun keadaannya, Shah Rukh Khan juga pasti menolak film Hollywood itu karena kata Shah Rukh Khan bahasa Inggrisnya tidaklah bagus. Mungkin kalau orang memberinya peran yang tidak berbicara, itu akan memungkinkannya bekerja di Hollywood katanya. Di sisi lain, Shah Rukh Khan mengatakan setelah proyeknya Rawan di tahun 2011 saat itu, ia teringin sekali membuat satu film Mahabharat. Kata Shah Rukh Khan Mahabharat itu dia akan konsep seperti film X-Men Hollywood. Tapi karena itu berkaitan dengan agama, Shah Rukh Khan mengatakan orang-orang pasti akan tersinggung dan melarangnya membuat film Mahabharat konsep X-Men tersebut. Wah, ini sepertinya boleh dicoba ya Pak Shah Rukh. Dengan boomingnya Shah Rukh Khan dan Nayantara di film Jawan, penggemar kembali bereaksi terhadap umur kedua pemeran utama film ini. Shah Rukh Khan dan Nayantara memiliki perbedaan usia 19 tahun. Dan kita tahu, Nayantara bukan satu-satunya aktris termuda yang pernah diromantisi oleh Shah Rukh Khan. Dan kembali netizen memunculkan video lama Shah Rukh Khan bekerja dengan aktris muda setengah dari umurnya. Kata Shah Rukh Khan di video lama wawancaranya tersebut, "Aku adalah salah satu aktor yang selalu bekerja dengan aktris-aktris muda. Karena yang bekerja sekarang itu adalah aktris-aktris muda," ungkap Shah Rukh. "Bekerja dengan gadis-gadis setengah dari usiaku, mereka yang bekerja padaku sebenarnya. Saya tidak bisa mengirim mereka kembali ke rumahnya dan menolaknya kemudian mereka patah hati. Saya harus bekerja dengan apapun yang ditawarkan sutradara kepada saya," kata Shah Rukh. Reaksi netizen marah dengan pernyataan Shah Rukh Khan tersebut. Katanya, apakah Shah Rukh Khan akan baik-baik saja kalau Suhana bekerja dengan Hrithik Roshan atau Shahid Kapoor? Komentar lain mengatakan, "Oh, jadi sekarang hanya aktris-aktris muda yang bekerja?" Tidak sadar katanya Shah Rukh Khan telah berbicara banyak tentang industri Bollywood. Aktris yang seusia Shah Rukh Khan tidak lagi bekerja.
Komentar lainnya mengatakan dia bertindak seolah-olah dia tidak punya kekuatan sama sekali. Dia bisa meminta sutradara untuk memilih casting aktris usianya seperti Rani, Pretty, Kajol, Tabu, dan lain-lain, ungkap netizen ini. Kata beberapa orang, koleksi box office Jawan dimodifikasi atau palsu. Kata-kata seperti ini sebenarnya tren baru ya guys. Mungkin setelah Karan Johar dengan Brahmastranya meningkatkan lebih di atas pendapatan sebenarnya. Mimin sih belum mendapatkan bukti yang valid apakah Jawan ini box office-nya telah diotak-atik. Karena menurut laporan dari seknil.com yang terpercaya itu, sesuai dengan laporan yang diberitakan oleh Taran Adarsh beserta kritikus-kritikus lainnya. Belum lagi mencuri perhatian di sini bahwa Kanggena tidak banyak berbicara tentang laporan palsu Jawan. Tentulah kalau laporan Jawan itu dimodifikasi, Kanggena akan berbicara banyak ya guys. Tahu sendiri kan kalau Kanggena sebelumnya berbicara buruk kepada Shah Rukh Khan, menyinggung karena putranya terkait narkoba. Itulah yang membuat netizen heran mengapa Kanggena saat ini malah mendukung Shah Rukh Khan. Apakah Kanggena insaf atau dia ingin membangun image baiknya kembali demi film terbarunya Chandramukhi 2 dan Emergency? Wallahu alam lah ya guys.